Halo semuanya, nama aku Syifa Zahra dengan NIM 2405090100. Di sini kita akan memulai bagaimana cara membuat codingannya menggunakan program Python. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai ya dari yang pertama banget nih. Sebentar. Yang pertama kita mulai dengan mengimport library random. Fungsinya simple, tapi penting banget. Library ini bakal kita pakai untuk bikin angka-angka random di papan Sudoku. Jadi gamenya nggak akan monoton karena setiap kali dijalankan papan Sudokunya selalu baru. Seru kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu kita bikin fungsi tentang print a board. Ini adalah bagian yang mengatur bagaimana papan Sudoku ditampilkan ke terminal. Kenapa penting? Karena kita pengen pemain bisa lihat papan dengan jelas, lengkap dengan garis pembatas antara blok 3x3 gitu. Oke, kita lanjut ke segmen yang ke berapa ya ini? Pokoknya kita lanjut ke bagian inti dari aturan main Sudoku. Ini memastikan setiap langkah yang kita ambil valid. Di sini fungsi isValidMove akan mengecek 3 hal. Angka nggak boleh ada 2 kali di baris yang sama, kolom yang sama, atau blok 3x3 yang sama. Jadi pemain nggak bisa asal masukin angka sembarangan.
Selanjutnya kita masuk ke segmen yang keempat, yaitu backtracking buat nyelesain papan. Jadi yang pertama kita masuk ke fungsi yang lebih kompleks lagi, yaitu softboard. Ini untuk menggunakan metode backtracking untuk menyelesaikan sudoku secara otomatis. Dengan algoritma ini, komputer bakal coba-coba angka, dan kalau ada yang salah, dia mundur ke langkah sebelumnya buat cari solusi lain. Kalau papan penuh, berarti gamenya selesai. Gitu. Kita lanjut nih, masuk ke segmen yang kelima, yaitu generate papan sudoku. Selain itu, kita butuh papan sudoku buat dimainin. Fungsi generate puzzle ini bikin papan secara acak, lengkap dengan beberapa angka yang sudah terisi. Tapi tenang, angka-angkanya tetap mengikuti aturan main. Jadi pemain tinggal fokus mengisinya. Nah, ini kita udah masuk ke mainnya sudoku. Jadi di sini kita mau masukin fungsi dari play sudoku. Di sini pemain bisa memasukkan angka langsung ke papan, tinggal ketik baris, kolom, dan angka yang mau dimasukin. Dan kode ini bakal ngecek apakah langkah itu valid atau enggaknya. Kalau enggak valid, ya angka masuk ke papan. Kalau valid masuk ke papan, kalau misalkan nggak valid bakal ada peringatan gitu. Simple banget kan?
Dan di akhir kita tambahin sedikit script buat jalanin gamenya langsung. Jadi kalau kalian jalankan file ini, gamenya otomatis mulai. Pakai if name sama dengan main. Nah, di sini aku mau ngasih contoh gimana sih tampilannya kalau misalkan dijalanin. Ini kita coba tampilkan ya. Nah, kayak gini nih. Jadi kayak ada titik-titik, terus juga kayak ada garis-garisnya juga biar nandain per kotaknya 3x3 sama 9x9 gitu buat keseluruhannya. Di sini aku masukin ya. Misalnya aku mau baris ke 1, kolom kedua apa ke 1 nih aku. 1 aja kali ya. Nih bisa nih buat 9. Satu deh, 1. Aku bingung nih mau yang mana nih ya. 1 nih, 1 9. Nah, coba kita lihat. Nah, aku bener nih kayaknya. Coba kita lihat. Nah, langkah berhasil. Berarti aku bisa masuk ke step selanjutnya buat nyelesain yang lainnya gitu. Kalau misalkan kita input 0, bakal permainan akan berakhir. Nih, tara. Jadi gimana nih teman-teman? Mudah kan? Dengan beberapa baris kode kita udah bisa bikin game yang sederhana. Jangan lupa buat coba ngoding sendiri dengan kreasikan Sudoku versi kamu. Kalau video ini bermanfaat, terima kasih. Sampai jumpa lagi.